Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Puji dan syukur pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk melaksanakan ibadah kita. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih anugerah dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena kasih Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu Rabi. Kuduskan Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin pada saat ini kita banyak mendengar bencana atau musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mereka mengalami musibah, mengalami masalah yang sangat besar. Rumah mereka hancur, segala fasilitas yang mereka miliki habis seketika, dan mereka mengalami kesedihan yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kasih setia Tuhan, terdapat dalam Ratapan 3 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, penulisan kitab Ratapan ini sendiri ditulis oleh Nabi Yeremia. Di mana Nabi Yeremia menulis kitab ini? Dia menulis kitab ini dalam pembuangan di Babel. Hampir sama ketika kondisi saat ini juga dia memiliki permasalahan yang besar, baik Allah dihancurkan, dia juga mengalami hal yang hampir sama yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, bahkan di Sumatera Barat sendiri. Tetapi di sini Yeremia ingin mengatakan bahwasanya kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari kepada kita. Kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, apa yang menjadi dasar kasih setia Tuhan itu menjadi pengharapan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kasih setia Tuhan adalah alasan kita tetap hidup. Dalam Ratapan 3 ayat 22. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Nah, ketika mungkin kita dalam kehidupan kita gak mampu menjalani kehidupan kita, Tuhan terasa berat kehidupan ini. Tuhan, kenapa banyak permasalahan dalam kehidupanku? Tetapi yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan ingin mengatakan bahwa umat tidak bisa hidup tanpa kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Umat Tuhan juga tidak bisa hidup tanpa kebaikan dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu menyombongkan diri, tidak perlu aku hebat, tetapi ingat semuanya karena kasih setia Tuhan. Mungkin ada seorang ayah yang melihat anaknya sedang belajar jalan, anaknya jatuh, dia seolah-olah tidak menolong anaknya. Dia membiarkan anaknya jatuh. Tetapi apa yang dialami oleh anak tersebut? Dia mulai terus belajar hingga dia mampu berjalan. Tapi yakin dan percaya, ayahnya tidak pernah meninggalkannya. Ayahnya selalu ada di sampingnya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Seolah-olah kita menganggap, Tuhan, kenapa banyak permasalahan dalam kehidupanku? Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong aku ketika aku dalam permasalahan yang besar? Tuhan, kenapa? Terus-terusan kita bertanya, Tuhan, kenapa? Tetapi kita harus mengingat bahwasanya kasih setia Tuhan itu adalah alasan kita. Tetapi tanpa kasih setia Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Baik, kita akan tetap hidup ketika kita memiliki kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita? Mungkin yang pertama, jangan sombong saat kita berhasil. Ketika kita berhasil, ketika kita mencapai suatu keberhasilan, ini semua karena saya, karena aku. Tetapi ingatlah, semuanya karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan putus asa saat gagal. Nah, ketika kita mengalami kegagalan, kita jangan langsung menyalahkan Tuhan. Kita jangan langsung, ini semua salah Tuhan.
Tetapi kembali, ingatlah kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari kepada kita. Jangan menangis saat kalah. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara kasih diberikan Tuhan kekalahan, tetapi ingatlah Tuhan akan memberikan kemenangan yang sangat luar biasa ketika kita benar-benar mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya, rahmat Tuhan tidak pernah habis dan selalu baru setiap pagi. Tuhan selalu memberikan kasih setia yang baru kepada kita. Tuhan selalu memberikan kasih setia yang tidak bekas, tetapi yang baru setiap pagi, yang benar-benar baru dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan mungkin dalam kehidupan kita, apa yang tidak pernah kita rasakan, atau bahkan kita tidak pernah melihat hal itu terjadi. Tetapi ingatlah, kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Ketika kita menggunakan HP, menggunakan baterai di dalam HP, kita tidak mungkin menggunakan baterai yang kemarin, tetapi kita harus mencarikannya kembali untuk mendapatkan baterai yang penuh kembali. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita juga, kita harus mulai memulai diri dengan doa, bukan keluhan. Kita harus mulai awali pagi kita dengan doa, bukan dengan keluhan. Apa yang dimaksud dengan ini adalah ketika kita bangun, kita harus berdoa, kita harus bersyukur karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mengeluh, Tuhan masalah apa lagi yang akan kuhadapi hari ini? Tuhan masalah yang semalam belum selesai. Tuhan. Tetapi ingat, kita harus selalu berdoa karena kasih setia Tuhan kita ada hingga hari ini. Jangan hidup dengan rasa bersalah. Mungkin kita banyak melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, percayalah bahwa hari ini Tuhan masih bekerja. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus yakin dan percaya bahwasanya kasih setia Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan itu tetap baru dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya, kesetiaan Tuhan yang besar menjadi dasar pengharapan kita. Terdapat dalam Ratapan 3 ayat 22b. Nah, di tengah penderitaan, Yeremia ingin mengajak kita harus tetap bersyukur bahwasanya kasih setia Tuhan itu yang harus menjadi dasar kehidupan kita. Bukan dari apa yang kita lihat, bukan dari apa yang kita rasakan. Tetapi kasih setia Tuhan itu tidak memandang waktu, kasih setia Tuhan itu tidak memandang keadaan, kasih setia Tuhan juga tidak memandang situasi dan kondisi. Sekalipun kita mengalami permasalahan, sekalipun kita mengecewakan Tuhan, tetapi yakin dan percaya kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tetap hidup dalam hidup kita, dan kasih setia Tuhan juga ada dalam perjalanan hidup kita. Nah, yang selanjutnya, contohnya pada saat kapal ingin bersandar di pelabuhan, kapal ini harus meletakkan jangkar yang harus diletakkan ini bukan di laut tetapi di dasar laut. Jangkar ini harus diletakkan ke bawah, sedasar-dasarnya di laut. Tetapi begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak meletakkan Tuhan menjadi dasar kita, ketika kita tidak meletakkan Tuhan menjadi fondasi kita akan terombang-ambing. Begitu juga dengan kapal. Ketika kapal itu tidak menjadi dasar, tidak menjatuhkan jangkarnya ke dasar laut, di kapal ini juga akan terombang-ambing. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak percaya, ketika kita tidak yakin bahwa kasih setia Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita, hidup kita akan terombang-ambing oleh masalah, oleh dosa, bahkan oleh keadaan sekalipun. Nah, ingatlah, pegang Tuhan saat hidup kita tidak menentu, bangun iman di atas kesetiaan, dan jangan meninggalkan Tuhan saat keadaan sulit maupun senang. Ketika keadaan kita sulit, keadaan kita senang, terkadang berkat menjadi ujian bagi kehidupan kita, terkadang juga berkat menjadi pencobaan bagi kita
kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan ketika kita mendapatkan berkat yang banyak, ketika Tuhan memberikan berkat bagi kehidupan kita? Tetapi Tuhan ingin mengatakan bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal ini artinya apapun keadaan kita, apapun yang menjadi kondisi kita, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap menjalankan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ingat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Shalom.